Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahil alamin wa bihi nasta'in ala umuri dunya waddin. Wassalatu wassalamu ala asyrafil mursalin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in wa man tabi'ahum bi ihsan ila yaumiddin. Adada khalqihi ta'ala wa ridha nafsihi wa zinata arsy wa midada kalimatihi kama yuhibbu rabbuna wa yarda. Subhanaka la ilma lana illa ma 'allamtana innaka antal alimul hakim. Rabbana anfa'na bima 'allamtana, rabbi 'allimna alladhi yanfa'una, rabbi faqihna wa faqih ahlana wa ahbabana wa jami'al muslimin muslimat bi rahmatika arhamar rahimin. Yahyuka bi rahmatika nastaghis, aslih lana sya'nana kullahu wa la takilna ila anfusina tarfata 'ain. Alhamdulillah, kekasih Allah yang berada di rumah kekasih. Allah tuh kekasih kita. Kita tuh kekasih Allah. Kalau bahasa Al-Qur'annya wali. Waliyun. Allah waliyul ladzina amanu. Allah tuh kekasih kita. Kita kekasih Allah. Begitulah ya. Maka kita diajaknya datang ke rumahnya. Diajaknya datang ke rumahnya. Orang yang mau datang ke rumah Allah itu kekasih pilihan Allah. Alhamdulillah. Kita mesti merasakan nikmatnya berada di rumah Allah. Karena dalam hadis sahih dikatakan orang itu kalau enak duduk di rumah Allah, terpaut hatinya, terpikat hatinya, nanti di sana di hari pembalasan akan diurus kehidupannya. Bukan dia mengurus dirinya. Ingin diurus Allah, rajin datang ke rumah Allah. Subhanallah. Itu ajaran Rasulullah. Sab'atun yadhilluhumullahu yawma la dhilla illa dhilluh. 7 kelompok manusia yang akan selamat nanti di sana. Orang di sana berjemur, berenang, matahari di atas kepala, air tergenang, air keringat, air azab, air tangisan. Semua manusia dari kiamat menangis, kecuali 3 kelompok manusia yang tak menangis. Kullu ainin bakiyah. Setiap manusia menangis nanti di sana, kecuali 3 kelompok manusia. Tadi 7 kelompok lain hadisnya. Yang 3 kelompok ini lain lagi hadisnya. Hadis itu banyak ya. Yang 7 kelompok yang selamat, satu di antaranya rajulun qalbuhu mu'allaqun fil masajid. Orang yang hatinya terikat, terpaut, tertambat di rumah Allah. Bukan Ramadan saja. Bukan Ramadan saja, 12 bulan setahun. Yang 3 yang tak akan menangis itu lain hadisnya. Pertama, orang yang bangun dia di malam hari, nangis dia memikirkan nasibnya. Keluar air matanya. Ya Allah, aku sudah lansia ya Allah. Kalau di Indonesia perlu naik warga emas namanya Pak ya. Di sini lansia, di sana warga emas. Ya Allah, aku sudah warga emas. Di atas 60 itu warga emas namanya. Golden citizen bahasa Inggrisnya. Di sana warga emas itu dihormati Pak. Kalau ada antri, dahulu ke depan. Dia tidak antri. Membayar tiket membayar apa? Kasih diskon. Kasih korting. Dihormati. Satu orang yang bangun dia di malam hari nangis, dia memikirkan dosa nasibnya. Ya Allah, pintu kubur sudah dekat ya Allah. Bagi yang masih ada istrinya, kami berdua ya Allah. Bagi yang sudah pergi pasangan hidupnya, tinggal aku ya Allah. Temanku sudah duluan ya Allah. Inilah orang yang pernah duduk menangisi nasibnya dirinya, keluar dari matanya, sana tidak menangis lagi nanti. Dan dia termasuk 7 kelompok yang selamat. Nomor 7 tuh. Nomor 7, rajulun zakarallah khalian fafadan ainah. Orang yang bangun dia sendiri nangis dia. Agenda orang beriman sepatutnya setiap ujung malam sebelum ke masjid duduk 5 menit, 10 menit, seperempat jam nangis. Dengan beristighfar, dengan tadabbur, minta daburi diri. Tidak lama lagi duduk di rumah tuh Pak. Ya Allah, berapa tahun lagi aku duduk di rumahku ini ya Allah.
Kawan-kawan setiap hari ada yang dilepas pergi. Yang meninggal itu tidak mesti 60 lebih, 70 lebih. Kemarin yang meninggal di sini berapa umurnya? 40. Baru 40. Kemarin ada kakak di Kota Nopan, umurnya 70 sekian. Dia meninggal, kakak itu bulan puasa, subuhnya dia masih ke masjid. Tengah hari mau tidur istirahat, terus pergi. Tidak ada sakit. Dia tiap malam mengaji. Bahkan rumahnya tempat anak-anak mengaji. Subhanallah. Oke, 3 yang tidak akan menangis. 1 orang yang dia duduk, berfikir, bertadabbur, bertafakur, memikirkan nasibnya, dan minta keampunan Allah. Tangisan bapak, tetesan air mata bapak, itu menghanyutkan dosa. Dan di sana tidak akan menangis, dan bapak akan dicari bersama 7 kelompok. Jadi yang menangis ini masuk ke dalam yang 3, masuk ke dalam yang 7. Subhanallah. Rasulullah pernah bersama Aisyah. Mereka mesra ya. Katanya waktu itu kepala Rasulullah sedang di atas paha Aisyah. Kan mesra kan? Lalu Aisyah menangis. Air matanya membasahi pipi Nabi. Kenapa Adinda menangis? Kekanda kan ada di sini. Kok menangis lagi? Apa kata Aisyah? Adakah Kekanda akan teringat Adinda nanti dari kiamat? Itu yang dipikirkannya. Sekarang aku bersama Rasulullah, bersama suamiku. Nanti di sana macam mana? Adakah Kekanda akan teringat Adinda nanti di sana? Dalam 3 kondisi katanya orang itu nafsi-nafsi. Ya Aisyah, dalam 3 kondisi nafsi-nafsi nanti di sana. Tidak ingat orang lain. 1, waktu diterima buku. Kita ini hidup bikin buku pak. Nanti dari kiamat, ini buku bapak. Buku itu akan disemak, akan dicek. Umurku 70, umurku 60. Alhamdulillah, aku rajin ke masjid. Contohnya lah ya. Anda masalah tuh pak. Yang kedua, waktu mizan, waktu ditimbang. Itu orang kalang kabut ternyata. Tidak teringat orang lain, teringat dia juga. Yang ketiga di sirat, waktu meniti. Kenapa Adinda menangis? Adinda teringat hari kiamat. Adalah Kekanda nanti akan ingat Adinda di sana. Wah yang Aisyah katanya, dalam 3 kondisi tidak akan ingat nanti siapapun. Waktu terima catatan amal, maka bulan puasa ini bulan mendelete, memadam, menghapus catatan yang tak baik. Bulan puasa bulan memperbaiki rekor, memperbaiki buku. Kalau kita puasa betul-betul, ghufira lahu ma taqaddama min dzambi, dosa terdahulu dihapus. Berarti rekor sudah baik. Maka Allah kasih Ramadan sekali setahun untuk memperbaiki catatan amal. Bulan Ramadan bulan bertobat. Orang itu kalau dia bertobat di bulan Ramadan, tempat catatan yang tak baik tadi dihapus, diisi pahala di situ. Ini hebatnya Allah ya. Alasannya ayat 70 surah Furqan. Lain kali Pak ya, bisa pegang Quran. Kalau di Malaysia, di Brunei, kalau kita tazkirah, Pak ramai yang pegang Quran. Ada rehat, ada Quran terjemahan. Terus dibukanya. Dibukanya. Surah Al-Furqan ayat 70. Illa man taba. Orang itu kalau sudah bertobat, wa aman, beriman kepada Allah, wa amila amalan salihah, kemudian disusuli tobat dengan amal saleh, fa ulaika yubaddilullahu sayyi'atim hasanat. Orang itu akan ditukar tempat lembaran dosanya, ditukar dengan isi dengan pahala.
Wah, kata ulama ini bagaikan mendapat durian runtuh. Bahasa Arabnya ghanimatun baridah. Dapat ghanimah tapi tidak perang. Kalau bahasa kitanya durian runtuh, Pak. Menangis bapak, menangis ibu, keluar dari matanya, anyut dosanya. Catatan bukunya bersih dan diisi dengan pahala. Itulah Rabb itu, Pak, yang kita sembah tuh. Orang kebanyakannya enggak tahu Allah. Enggak tahu Allah. Kalau tahu Allah enggak mungkin enggak datang saat dipanggil Allah. Enggak mungkin tak datang. Allah memanggil dia enggak datang. Berarti dia tahu Allah. Nanti dia mati akan kembali kepada Allah. Inna ilaina iyabahum thumma inna alaina hisabahum. Inna ilaina iyabahum thumma inna alaina hisabahum. Mereka semua akan kembali kepada kami. Nanti berhitunglah. Mereka tong misi. Ya tong musidi. Berkiralah di sana, dikira semuanya. Subhanallah. Subhanallah. 3 yang tidak akan menangis, 1 orang yang sudah menangis di sini. Tidak menangis di sini, menangis nanti, menangis panjang. Itu jadi laut. Keringat manusia jadi laut. Tangisannya jadi laut. Air azab lagi. Air itu ada yang sampai pinggang, sampai dada, sampai ada yang tenggelam di padang mahsyar. Ada yang kemarin kita belum siap menyelesaikan dalam surah Thaha itu, wa man a'rada an dzikri fa inna lahu ma'isyatan dhanka wa nahsyuru yaumal qiyamati a'ma. Ramai di sana, Pak. Di dunia dia ada mata, sehat sejahtera. Di sana tunanetra nanti, Pak. Orang yang sehat matanya di sini, di sana nanti buta. Tidak mau Quran, Pak. Mata yang tak baca Quran tuh nanti buta di sana. Wa nahsyuruhu yaumal qiyamati a'ma. Di padang mahsyar buta. Ayat 124, 125, 126 kemarin surah Thaha. Orang tuh mengadu kepada Allah. Lima hasyartani a'ma. Ya Allah, kok buta sekarang ya Allah? Dulu baik mataku. Lima hasyartani a'ma. Qala rabbi lima hasyartani a'ma wa qad kuntu basira. Nah jauh dengan do mataku asusunal tiba-tiba buta. Ada jawabannya di sini. Qala kadzalik, sumuni badainang dah. Begitulah, Bu. Atat ka ayatuna, ada Quran. Fanasitaha, enggak pernah dibaca. Melupakan Al-Quran, melupakan ayat kalamullah. Wa kadzalikal yauma tunsa. Unpe lupa membaik mata. Lupa kasih mata karena lupa dulu kepada Al-Quran. Oke. Yang 2 lagi yang tak akan menangis, kan baru 1 kan? Yang 2 lagi orang yang dia tengok yang haram, nampak yang haram dia tidak mau. Tengok yang haram dia tidak mau. Asal jumpa yang haram dia tidak mau. Nampak yang haram dia. Kalau nampak yang haram lihat lagi. Nangis nanti sana tuh. Nangis tuh. Yang kedua yang tidak akan menangis, setiap orang tuh terlihat, terjumpa sesuatu yang haram. Sekarang orang hari-hari tengok yang haram. Menangis nanti di sana. La ilaha illallah. La ilaha illallah. La ilaha illallah. Bahkan yang haram itu digemari. Itu rusaknya neraca pertimbangan ya. Ini merusak neraca pertimbangan, merusak akal. Yang ketiga, orang yang malam hari dia bertugas. Kalau macam di Malaysia, kalau zona macam ini ada di sana security.
Apa namanya? Ya? Satpam. Ini orang tidur nyenyak nih semuanya nih. Sana ada satpam. Nggak bisa orang masuk. Ada pagar. Setiap masuk berurusan dulu. Tengokkan KTP, tengokkan IC. Menjaga setiap lokasi itu diawasi malam-malam supaya orang enak tidurnya. Nggak was-was dia. Ataupun yang berjaga macam di Gaza, di Palestina, di Yaman, di mana ada pemberontakan, ada pergaduhan, ada yang tak aman, satpam itu petugas-petugas itu petugas pegawai pasukan angkatan bersenjata yang menjaga keamanan dan kestabilan itu. Itulah diantara yang tidak akan menangis. Orang tidur dia tidak tidur. Orang tidur dia tidak tidur. 3 yang tidak akan menangis, selebihnya menangis, Bu. Menangis. Oke lah ya. Jadi berarti kita sudah bicara surah Thaha. Surah Thaha mengatakan orang yang mengabaikan kalamullah hidupnya susah, tidak tenang, karena hati ini dijadikan Allah untuk mencintai Allah. Mata dibuat untuk melihat kalamullah, untuk melihat jalan ke sawah, jalan ke ladang, jalan ke masjid. Jangan jalan ke sawah, ke ladang, ke kantor nampak, ke masjid tidak nampak. Itu berarti tidak tahu dia fungsinya mata. Telinga juga begitu. Semua fasilitas ini la'allakum tashkurun, untuk disyukuri. Untuk disyukuri. Itu kemarin surah Thaha ya. Surah Furqan kita belum habis bicara lagi. Ada lagi ayat warning, peringatan keras dalam surah Az-Zukhruf akibat mengabaikan Al-Quran. Subhanallah. Surah Az-Zukhruf sesudah surah Asy-Syura, halaman 492 ayat 36, 37, 38 dan 39. Bahayanya Pak kalau Bapak tidak pegang Quran. Wa may ya'shu an zikir rahman. Ini zikrul rahman. Salah satu nama Al-Quran zikir, Pak. Bukan Quran saja. Quran ya, Mushaf ya, Furqan ya, Tanzil ya, An-Nur ya. Az-zikir satu. Wa may ya'shu an zikrir rahman. Siapa yang tidak ada Quran dalam kesehariannya, nuqayyid lahu syaitan. Allah pilih, Allah lantik syaitan untuknya. Jauh dari Quran, syaitan akan mendekat dengan ketentuan Allah. Nuqayyid lahu syaitan, diperuntukkan, dikasih fasilitas jahat syaitan untuknya. Fahuwa lahu qarin, syaitan itulah teman setianya. Modom. Alat azan ia modom. Orang tidur, orang ke masjid dia tidurlah dia. Sebelum waktu orang itu tidur, dalam hadis sahih, syaitan datang membuat tali, diikatnya nih leher nih, singkokia. 3 ikatan, hadis sahih Pak, supaya jangan bangun. Ada juga hadis mengatakan telinganya dikencinginya supaya tidak dengar azan. Dengar pun azan, telinga kepala dengar, telinga hati tidak. Maaf ya. Hadis sahih Pak. Maaf. Waktu orang itu tidur, kita kena belajar ilmu tidur, fiqhun naum. Kita bisa fiqhun naum mesti belajar. Siapa yang jauh dari Al-Quran, nuqayyid lahu syaitana. Allah kasih syaitan untuk mengkontrol kehidupannya, untuk memanage kehidupannya, untuk mengatur kehidupannya. Fahuwa lahu qarin, madongan nia. Temannya musuh. Wa innahum la yasuddunahum anis sabil. Setan ini akan mengalihkannya dari jalan yang betul.
Kita minta siratal mustaqim. Dia tidak akan mustaqim jalannya. Jalan yang betul, jalan yang lurus. Patut bangun, bangunlah. Patut ke masjid, ini enggak. Patut bangun, tidur. Patut ke masjid, tidur. Patut tahajud. Sepatutnya Pak ya, kalau ingin meningkat hidup, bangunlah setengah jam sebelum ke masjid, 1 jam sebelum ke masjid, duduklah di atas sejadah, mengadulah kepada Allah, menangislah, beristighfarlah. Ada istighfar waktu sahur dalam agenda keseharian mukmin. Banyak ayatnya dalam Quran. Nanti kita akan bicara ya. Bapak sebelum ke masjid, untuk membuka ikatan yang 3 tadi, 3 langkahnya. Pertama, pas bangun, alhamdulillah, alhamdulillahirabbil alamin, alhamdulillah ahyana ba'da ma amatana wa ilaihin nusyur. Memuji Allah, terbuka 1. Kemudian berwudu, cepat-cepat wudu, masuk kamar mandi, wudu, kemudian sholat 2 rakaat, terbuka ketiga-tiganya. Kalau langkah yang 3 ini belum dibuat, Bapak ke masjid, jadi Bapak masih diikat ke masjid itu. Masih diikat. Subhanallah. Ayat ini ya, ayat 37, wa innahum la yasuddunahum 'anis sabil. Setan yang diperuntukkan, yang dikasih fasilitas untuk dia, kalau dikatakan fasilitas, ini Allah yang kasih. Ini ketentuan Allah. Akan mengalihkannya, menjauhkannya dari jalan yang betul. Kebanyakan langkah sepak terjangnya, gerak-geriknya tidak betul. Innahum la yasuddunahum 'anis sabil wa innahum la yasuddunahum 'anis sabil. Mereka akan mengalihkan, memesongkan, menyingkirkan dari jalan yang betul. Wa yahsabuna annahum muhtadun. Ini berat. Ini sangat pahit. Ujung ayat ini sangat pahit. Wa yahsabuna annahum muhtadun. Padahal lalaya. Enak perasaannya. Padahal dia tidak betul. Tadi dia merasa enak. Ini tipu daya iblis. Enak yang tidur di rumah itu. La ilaha illallah. Ada jemaah dulu ya di zaman Nabi yang dia sakit parah. Sakit parah bapak itu. Tapi dia tidak sampai hati mendengar azan kalau dia tinggal di rumah. Disuruh diusung oleh keluarganya ke masjid. Bawalah ayah ke masjid. Ayah kan sakit. Ayah tidak dituntut lagi, tidak diberati lagi. Tidak mesti datang ke masjid lagi. Allah, tidak sampai hati ayah mendengar hayya 'alal falah kalau saya di rumah. Tidak tegar rasanya, tidak sampai hati. Dibawalah bapak itu ke masjid, solat maghrib. Belum selesai solat, belum habis 3 rakaat, inna lillahi wa inna ilaihi raji'un. Inna lillahi wa inna ilaihi raji'un dalam solat. Kalau ibu di Batu Sangkarta cerita kemarin, dia meninggal sesudah maghrib juga, waktu la ilaha illallah, la ilaha illallah, la ilaha illallah. Baca kemarin ceritanya? Belum? Meninggal di masjid umur 80 lebih ibu itu. Waktu la ilaha. Wa man kana akhiru kalami la ilaha illallah dakhala al-jannah. Siapa yang akhir kalamnya la ilallah, dia akan masuk surga. Jadi kita lanjutkan sikit lagi Pak ya. Ayat 37, wa yahsabuna annahum muhtadun. Orang yang dapat perangkap iblis itu dia enak perasaannya. Tidak ada kurang. Rumah ada, kendaraan ada, duit ada, sawah ladang ada. Kerja ada, jabatan ada. Tidak perlu aku ke masjid. Tidak ada kurangnya. Ya ilahi. Kata ulama, man wajadallah famaza faqada. Wa man faqadallah famaza wajada. Kalau Allah tidak ada di hati, semua yang ada itu tidak berarti. Rumah tidak berarti. Kendaraan tidak berarti. Sawah ladang tidak berarti. Jabatan tidak berarti kalau tidak ada Allah di hati. Man wajadallah famaza faqada. Ini kata-kata hikmah ulama. Wa man faqadallah famaza wajad. Siapa yang tidak ada Allah di hatinya, hidup tidak bermakna, tidak berarti. Siapa yang ada Allah di hatinya, hidupnya semua bermakna.
Rumahnya rumah ibadat, kendaraannya kendaraan masjid, sawah ladangnya untuk mencari duit ketaatan kepada Allah. Sawah ladangnya menjadi aset akhirat, rumahnya aset akhirat, kendaraannya aset akhirat. Man wajadallah famaza faqada. Siapa yang ada Allah di hatinya, dia punya semuanya. Tidak ada yang tak punya. Wa man faqadallah, siapa yang tidak ada Allah di hatinya, famaza maza wajad. Tidak dapat dia, tidak dong. Rumah bermasalah, kendaraan sawah ladang, harta benda, anak cucu. La ilaha illallah. Ada dalam Quran disebut, ada orang tuh anaknya anak iblis. Rumah iblis, kendaraannya iblis punya, aset iblis. Tengok dalam surah Al-Isra. La ilaha illallah. La ilaha illallah. La ilaha illallah. Surah Al-Isra memberi warning, wasyarikum fil amwali wal auladi wa'iduhum wa ma ya'idumus syaitanu illa ghurura. Allah marah sama iblis. Ini kata-kata marah sebenarnya. Ayat 64 surah Al-Isra halaman 288. Wasyarikum fil amwali wal aulad. Berkongsi, sharinglah, mengkelola harta benda mereka dan anak-anaknya. Rumahnya rumah iblis, rumah iblis, rumah iblis. Rumah iblis, satu rumah ada pegang Quran. Iblis like orang tuh, iblis jempol loh. Wasyarikum fil amwali wal aulad. Ayat 64 surah Al-Isra. Berkongsilah, sharing. Share. Fil amwali, dalam hartanya. Mobil tidak mau ke masjid, kereta tidak mau ke masjid. Wal aulad, anak-anaknya juga, anak cucu, sampai ke cucu nanti. Karena anak tidak dilatih, cucu nanti terlatih untuk tidak dilatih. Meninggal kakeknya, meninggal ayahnya. Orangnya mati, dosa tak berhenti. Kalau kakeknya mendidik cucunya, ayahnya mendidik anaknya, ayahnya mati, pahala tak berhenti. Ada dua pilihannya. Ada dua pilihan di sini. Allah mengatakan, wasyarikum fil amwali wal aulad. Kongsilah, sharinglah, mengkelola, mentadbir, memanage harta bendanya dan anak-anaknya. Surah Al-Isra tentang hubungan manusia dengan iblis. Tadi dalam surah Az-Zukhruf, iblis itu memang karinnya, teman baiknya. Maka dalam surah Kahfi pula, kenapa kamu berteman dengan musuh, katanya. Ayat 50 surah Kahfi ayat 50, afatattakhizunahu wa dzurriyyatahu awliya min duni wa hum lakum adu. Ayat 50 halaman 299, kenapa kamu memilih setan jadi pendampingmu, kekasihmu? Afatattakhizunahu wa dzurriyyatahu awliya. Awliyanya setan, patutnya awliya kita itu Allah. Afatattakhizunahu wa dzurriyyatahu awliya, kok engkau jadikan setan dan anak cucunya menjadi kekasihmu? Min duni, bukan aku, kata Allah. Kekasihmu bukan aku, kau pilih setan kekasihmu. Wahum lakum adu, mereka itu musuh, kamu berkawan dengan musuh. Bi'salil zalimina bala, brengseklah kau ini. Choice-mu itu salah, alternatif yang sialan. La ilaha illallah. Jadi mudah-mudahan bermanfaat, Pak, ya. Penting kita tahu kita itu merasa kurang selalu, kita ingin ditambah Allah. Kita tahu kita banyak dosa, ya Allah, banyak dosaku, ya Allah. Dalam hadis Arba'in, hadis terakhir dalam hadis Arba'in katanya, walaupun dosa Bapak menggunung sampai ke langit, kalau Bapak angkat tangan, ya Allah ampun dosaku, ya Allah ampun dosaku, Allah akan mengasih keampunan setinggi langit, Pak. Tengok hadis Arba'in nomor terakhir. Ya bna Adam, ma da'autani wa rajautani ghafartu lak wala ubali. Wahai anak Adam, selagi engkau mengharapkan keampunan aku, mengharapkan rahmat aku tidak peduli. Kau datang membuat dosa sepenuh bumi, setinggi langit, aku memberi keampunan sepenuh bumi dan setinggi langit. Baca apa tuh? Baca hadis Arba'in nomor 42. Hadisnya ada 40, tapi sampai 42 isinya.
Mudah-mudahan bermanfaat Pak ya. Kita niat untuk terus mengimarahkan masjid yang kita sayang ini, Masjid An-Nur RT 8 ya, Dalam Lidang. Mudah-mudahan nanti dalam buku saya baca nanti katanya dari kiamat masjid akan menjelma seperti bahtera. Masjid-masjid di dunia di padang masa nanti menjelma seperti bahtera. Bapak ini Masjid An-Nur, dia naik. Kalau tidak tercatat sebagai anggota yang sah, yang legal, tidak bisa naik. Ada saya baca dalam buku ya. Masjid-masjid di dunia, masjid-masjid musala dan surau, nanti di hari kiamat menjelma seperti bahtera. Bahtera An-Nur ala Nur, bahtera surau An-Nur, bahtera Tariqul Jinan, bahtera ayat 8 itu apa namanya? Al-Qura wal Hufaz. Al-Qura wal Hufaz itu di mana? Ya? Pasar Lama ya. Ada lagi di Sipulu-Pulu, banyak lagi masjid ya. Ada lagi Al-Baitul Ma'mur, di mana tuh? Purba. Al-Baitul Ma'mur. Oke, mudah-mudahan bermanfaat. Jazakumullah khairan, inni uhibbukum fillah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.